Saat ini saya mendapat banyak pertanyaan tentang investasi saham via WhatsApp yang ditujukan ke CS Komunitas Edukasi Pelatihan dan Menabung atau singkat KEPM. Dan mulai video hari ini saya akan mengupas pertanyaan Anda satu demi satu secara berseri. Nah, di video yang kali ini saya akan mengupas pertanyaan tentang apakah investasi saham itu aman. Yang kedua, bagaimana cara saya bisa menjadi investor saham? Mari kita kupas satu persatu. Oke, bagaimana caranya kita bisa menjadi investor saham? Yang pertama, bisa melalui reksadana saham. Yang kedua, melalui pasar perdana atau dikenal juga dengan go public atau IPO. Yang ketiga, melalui pasar sekunder. Hanya 3 cara itu kalau Anda mau berinvestasi saham. Nah, tapi masalahnya banyak kelirumologi atau kesalahpahaman investor tentang berinvestasi saham. Banyak investor yang salah paham saat investasi antara investasi saham dengan indeks futures. Karena mayoritas sales futures menawarkan ke investor itu juga perdagangan saham. Tapi setelah Anda tertarik, yang dijual adalah indeks saham Nikkei, saham Hang Seng, saham Kospi, Dow Jones, Nasdaq. Itu adalah indeks futures. Memang indeks futures saham, tapi bukan saham. Itu yang harus Anda pahami. Nah, banyak sekali mereka yang tergiur futures karena tergoda oleh iming-iming atau janji return atau laba atau keuntungan yang ditawarkan oleh sales tersebut, yang katanya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu sekian bulan, bahkan sekian minggu, bahkan sekian hari. Nah, ada lagi yang ngasih demo account yang seolah-olah perdagangan itu mudah agar Anda menang saat demo. Tapi saat Anda benar-benar menempatkan dana, welcome to the jungle. Selamat datang di hutan rimba. Yang mana pada kenyataannya lebih banyak yang kalah dibandingkan yang menang. Bahkan ada pergunjingan di antara orang-orang yang berinvestasi di futures yang mana dikatakan bahwa 90% orang yang berinvestasi di futures kehilangan 90% uangnya dalam 90 hari. Yang disebut mereka adalah hukum 90. Loh, tapi kan ada yang menang, Pak. Ya, tapi mayoritas 90% kalah. Ya, kalau Anda tempat monggo. Tapi kalau saya sebagai investor, saya mencari yang komposisi pemenangnya lebih banyak daripada yang kalah. Gitu kan? Kita kan investor, maunya kita menaruh uang untung bukan buntung ya. Nah, hal ini yang membuat banyak sekali orang-orang tergiur dan berinvestasi saham dalam tanda petik. Padahal yang dibeli adalah indeks future saham, bukan saham. Ini adalah klimromologi atau kesalahan yang fatal. Karena saat rugi, mereka mengatakan ruginya di saham.
Nah, saya sering kali tanya, kalau ada orang yang mengatakan, saya rugi saham, saya sering kali tanya, saham yang kamu rugi itu saham apa? Nah, mereka mengatakan saham Nikkei, saham Hang Seng, saham Kospi. Saudara, itu semua bukan saham. Itu adalah indeks future saham. Ya, pahami itu. Nah, sekarang bagaimana caranya membedakan mana futures, mana saham? Nah, sekarang ditinjau dari tempatnya. Kalau Anda investasi saham, Anda akan datang saat opening account atau buka rekening pembukaan itu ke perusahaan yang di belakang nama perusahaannya itu PT titik belakangnya sekuritas, bukan PT titik belakangnya futures. Nah, kalau Anda buka opening account dan pada saat Anda mengisi di belakangnya titik futures, berarti Anda salah tempat. Carilah yang belakangnya titik sekuritas. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saat Anda melakukan perdagangan, kalau Anda investasi saham, maka Anda akan membeli saham-saham perusahaan yang Anda sudah kenal. Biasanya 4 huruf kodenya. Misal, TLKM. Tahu kan? Perusahaan Telkom. BBCA. Betul. Bank BCA. ASII. Itu Astra International Indonesia. INDF. Indofood. ANTM. Antam. Dan masih banyak yang lain. Saat ini ada lebih dari 600 perusahaan yang sudah listing atau tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau di futures yang diperdagangkan yang tadi saya sebutkan, yaitu indeks saham Nikkei, Hang Seng, Dow Jones, Nasdaq, Kospi, Straits Times, dan lain-lain. Nah, dan membuat pada saat Anda berinvestasi, itu seringkali Anda diharuskan membeli 10 bahkan 100 kali kontrak dari yang Anda beli secara nominal uang. Itu mereka mengatakannya leverage. Padahal sebetulnya itu adalah utang. Nah, dalam hal ini, kalau Anda berinvestasi, itu kan Anda menempatkan uang. Bukannya Anda berutang. Anda sudah pahami. Jadi kalau mereka mengatakan Anda berutang atau leverage, itu namanya Anda bukan investasi. Nah, dalam hal ini, kalau Anda mengambil leverage misalkan 1:100, maka pergerakan harga 1% itu kalau naik, Anda untung 100%. Tapi kalau turun, Anda salah posisi ya, Anda rugi 100%. Itu kalau posisinya Anda ambil posisi beli dulu. Demikian juga sebaliknya. Anda kalau jual-jual dulu, ternyata setelah Anda jual harganya bukannya turun, tapi justru naik. Nah, Anda mengalami kesalahan posisi. Di situ Anda pun mengalami kerugian. Ingat, 1% itu sama dengan 100%. Sehingga kalau Anda rugi 1%, salah posisi 1%. Anda kehilangan uang Anda 100%. Pertanyaannya, Anda rela nggak kehilangan 100% dalam waktu beberapa saat? Seringkali salesnya mengatakan, waduh, ini Bapak salah posisi. Bapak top up deh. Sayang dong, baru investasi langsung uangnya hilang. Nah, ini kan biasanya turun cuma sementara, nanti mental lagi ke atas. Otomatis Anda secara naluri akan top up lagi 100%. Ternyata setelah top up, turun lagi 1%. Uang Anda habis lagi, Anda top up lagi. Dan terus seperti itu, sehingga awalnya Anda store 100%, kerugian Anda bisa 300%, 500%, bahkan bisa ribuan persen. Nah, ini yang membuat banyak sekali orang yang mengalami kerugian dan trauma berinvestasi saham dalam tanda petik itu. Padahal itu adalah futures. Ya. Nah, di futures Anda disarankan harus trading harian. Kalau menginap dikenakan denda atau bunga. Nah, ingat, Anda investasi. Harusnya Anda dapat bunga. Bukannya malah bayar bunga. Kalau sampai Anda dikatakan bayar bunga, maka itu futures. Ya, bukan saham. Nah, kalau Anda di saham, Anda berinvestasi dengan uang Anda sendiri 1:1, sehingga Anda bisa menyimpan saham tersebut dalam jangka waktu mingguan, bahkan bulanan, bahkan bisa tahunan. Berikutnya, yang ketiga, banyak sales futures
yang menawarkan discretionary order. Apa maksudnya? Sales tersebut meyakinkan Anda untuk membackup Anda, membantu Anda agar dia bisa memberikan ke Anda keuntungan yang berlipat. Saudara, saya katakan kepada Anda, hati-hati. Jangan pernah mau discretionary order, karena ini jebakan Batman. Membuat Anda bisa kalah semakin besar. Di saham pun, kalau ada yang menawarkan seperti itu, sebaiknya Anda hindari. Lebih baik Anda ambil keputusan sendiri saat bertransaksi. Sales atau broker itu adalah teman berdiskusi, atau dia boleh memberikan rekomendasi kepada Anda. Tetapi tetap keputusan membeli atau menjual saham harus ada di tangan Anda sendiri. Apakah Anda trading online ataupun lewat broker, tetap pengambilan keputusan harus Anda sendiri, bukan si sales itu atau broker. Nah, berikutnya yang keempat, saham di bawah pengawasan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan futures di bawah pengawasan Bapepti, bukan OJK. Itu adalah hal keempat. Nah, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa futures itu cenderung spekulasi, bukan investasi. Dan yang pasti, futures bukan saham. Jadi, kalau Anda ditawarin yang indeks saham, Hang Seng, Nikkei, Kospi, sebaiknya Anda tolak, Anda berinvestasi saham. Karena futures lebih cenderung spekulasi, bukan investasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana caranya kita menjadi investor saham. Yang pertama, kita bisa membeli saham lewat reksadana saham. Anda membeli reksadana saham di perusahaan aset manajemen atau manajer investasi. Pembelian melalui jalur ini merupakan jalur yang tidak langsung. Kenapa? Karena pembelian itu ditentukan oleh manajer investasi, bukan oleh Anda. Anda mempercayakan manajer investasi untuk mengelola uang Anda. Itu yang harus Anda pahami. Makanya dikatakan jalur tidak langsung. Nah, banyak sekali investor mengenal saham itu melalui pembelian reksadana saham dari agen penjual reksadana, dari agen asuransi, ataupun bank. Ya. Nah, pembelian di reksadana saham itu berdasarkan NAV, atau singkatan daripada Net Active Value. Kalau di bahasa Indonesia kan nilai aktiva bersih atau NAV. Nah, biasanya orang membeli reksadana saham seringkali melalui yang pertama, agen penjual reksadana. Nama yang dijual produknya adalah reksadana saham. Anda datang ke sekuritas, bilang mau beli reksadana saham. Yang Anda beli ya reksadana saham. Yang ketiga, Anda bisa beli lewat agen asuransi. Ya. Nah, mereka biasanya juga menawarkan semacam reksadana yang dinamakan unit link. Nah, unit link ini sebetulnya adalah perpaduan antara asuransi dan reksadana saham. Nama unit linknya equity fund. Nah, cara yang keempat, Anda datang ke bank yang investment banking dan mereka menawarkan Anda produk investasi. Ada yang menawarkan reksadana saham, ada juga yang menawarkan unit link equity fund. Tapi dua-duanya itu adalah merupakan reksadana saham. Ya. Nah, ini dalam hal ini reksadana bukanlah sebuah perusahaan efek atau sekuritas atau saham, tetapi adalah wadah hukum untuk menghimpun dana. Menurut Undang-Undang Pasar Modal dikatakan reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek atau saham oleh manajer investasi. Nah, apa itu manajer investasi? Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek atau saham untuk para klien atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk
sekelompok klien. Nah, saat video ini dibuat bulan November 2020, banyak orang takut investasi saham karena banyak perusahaan manajer investasi, aset manajemen, maraknya di akhir 2019 sampai saat ini. Ada banyak manajer investasi yang mengalami permasalahan, ada yang disuspend, bahkan ada yang gagal bayar. Seperti Narada, kemudian MCO, Minapadi, Kresna, KSP Indosurya, dan ada banyak yang lain. Banyak juga perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk unit link berbasiskan equity fund, sebagian lagi menjanjikan fixed income fund, tetapi dimasukkan ke saham dan terkena suspensi oleh OJK. Bahkan ada yang ngalamin gagal bayar, seperti Jiwasraya, Kresna, Wana Arta, Bakri, Bumi Aset Jaya, Bumi Putra 2019. Dan ini membuat banyak investor yang takut berinvestasi saham. Nah, saat ini bahkan ada 13 manajer investasi juga tersangkut dengan kasus gagal bayarnya asuransi Jiwasraya yang saat ini heboh ya, seperti Oso Manajemen Investasi, Pan Arcadia Capital, Millennium Capital Management, dan lain-lain. Ada 13 perusahaan. Nah, ini membuat gara-gara kasus gagal bayar reksadana saham dan asuransi ini, membuat banyak orang berasumsi negatif, bahkan anti terhadap reksadana saham, bahkan anti terhadap sahamnya sendiri karena dianggap berisiko tinggi, bahkan tidak aman. Padahal mereka berinvestasinya di reksadana atau unit link equity fund, ya, bukan sahamnya. Dalam hal ini, gagal bayar itu terjadi karena manajer investasinya salah kelola dan akhirnya gagal bayar. Problemnya, dana nasabah dan dana manajer investasi itu tercampur jadi satu, sehingga Anda mau narik dana Anda nggak bisa, karena yang menentukan beli siapa? Manajer investasi. Jadi problemnya bukan di sahamnya, tapi problemnya ada di manajer investasinya. Jadi dalam hal ini Anda harus pahamin itu. Jangan melihat bahwa saham lah yang beresiko, bukan. Itu yang masalah adalah manajer investasinya, bukan sahamnya. Karena kalau Anda membeli saham langsung lewat sekuritas, baik secara langsung maupun lewat broker, itu SRO, Self Regulatory Organization, yang terdiri dari Bursa Efek Indonesia, Custodian Central Efek Indonesia, atau KESE, Ring Penjamin Efek Indonesia, atau KEPE, nah 3 perusahaan namanya SRO, dan OJK sudah mengatur adanya pemisahan aset antara sekuritas, bank kastodian, dan investor kita, ya, baik secara yang uang tunai. Kalau Anda mau beli saham kan harus nyetor. Nyetornya itu kemana? Ke RDN atas nama Anda di sekuritas tersebut, bukan di rekening sekuritas. Demikian juga saat Anda jual saham, dana itu langsung masuk ke RDN Anda, bukan ke sekuritas. Nah, di sini mengamankan dana Anda sebagai investor. Jadi kalau ada broker sekuritas yang disuspend atau bangkrut, Anda aman. Uang Anda tidak akan berkurang 1 rupiah pun. Kemudian bagaimana dengan sahamnya? Sahamnya pun itu ada subrek KESE yang mana memisahkan saham Anda sebagai investor dengan sekuritas dan bank kastodian. Sehingga dalam hal ini saham Anda pun aman. Walaupun perusahaan sekuritas itu disuspend atau bahkan bangkrut, tetap aman kok Anda, ya. Cak khawatir. Kenapa? Karena pada saat perusahaan sekuritas itu misalkan disuspend, misal seperti Kresna Sekuritas, Oso Sekuritas, atau banyak sekali juga perusahaan-perusahaan yang lain yang bahkan saat ini sudah dipilotkan, mengajukan pilot, bangkrut, itu pun Anda aman. Dana Anda nggak akan hilang. Anda hanya tinggal pindahkan rekening dana KESE Anda dari perusahaan yang bangkrut tersebut, broker sekuritas yang bangkrut tersebut, ke broker sekuritas yang lain. Dan saham Anda tidak berkurang 1 lembar pun. Oke, 1 lembar pun nggak akan ada yang hilang. Dananya gimana? Dananya kan pakai nama Anda di rekening bank Anda. Anda tinggal tarik dari RDN Anda, ya. Nah, lebih lengkap dan jelasnya lihat video saya yang berjudul Investasi Ngeri-Ngeri Sedap. Nah, di situ saya menunjukkan bagaimana aturan OJK, KESE, dan KEPE dan Bursa Efek Indonesia mengenai segregation account atau pemisahan antara dana investor, saham investor dengan saham sekuritas dan bank kastodian. Nah, itu pembelian yang pertama, pembelian tidak langsung melalui pembelian reksadana saham. Sekarang kita kupas yang kedua, yaitu pasar
perdana atau dikenal juga dengan go public, dikenal juga dengan IPO, yaitu Anda membeli saham pada saat perusahaan itu go public atau menawarkan saham pertama kali kepada publik yang juga dikenal dengan nama IPO, singkatan dari Initial Public Offering. Nah, saat kita sebagai nasabah atau investor membeli saham pada pasar perdana, maka investor membeli langsung kepada emiten yang melakukan IPO tersebut melalui sekuritas yang memiliki izin wakil penjamin emisi efek atau WPEE yang menjadi underwriter. Nah, kapan? Yaitu pada saat book building atau pooling yang biasanya antara 2 minggu sampai 1 bulan sebelum IPO atau sebelum pencet bell. Nah, pada saat Anda membeli saat book building atau pooling, itulah Anda membeli langsung ke emiten. Ya, bukan antar investor. Itulah namanya Anda investasi di pasar perdana. Nah, yang kedua adalah investasi melalui pasar sekunder. Nah, pada saat perusahaan yang IPO tadi melakukan pencet bell ring dan saham itu kemudian ditransaksikan melalui layar komputer dan Anda membeli lewat online trading atau lewat broker, itu adalah perdagangan pasar sekunder. Walaupun dari yang pertama, ya. Tetap itu sudah pasar sekunder. Nah, Anda membeli saham yang sudah tercatat di bursa efek. Perdagangan ini terjadi antar investor. Ada investor penjual, mungkin dia beli saat go public, dijual dan dibeli oleh investor pembeli. Nah, di sini sudah terjadi transaksi antar investor, bukan antara investor dengan emiten. Antara investor dengan emiten itu terjadi hanya pada saat pasar perdana. Oke. Nah, pasar sekunder ini dibedakan menjadi 3 perdagangan. Yang pertama adalah pasar reguler terus-menerus yang didasarkan lelang secara berkesinambungan atau dikatakan continuous auction, dan transaksinya wajib diselesaikan pada T+2. Apa itu T+2? T+2 maksudnya saham dan uang itu diserahkan 2 hari setelah transaksi. Jadi yang penjual menyerahkan sahamnya, pembeli menyerahkan uangnya 2 hari setelah transaksi. Inilah dinamakan T+2. Maka dari itu juga ada beberapa sekuritas yang memberikan fasilitas T+2, yang mana selama Anda bertransaksi sebelum T+2, Anda bisa dikasih limit lebih oleh perusahaan sekuritas tersebut. Ini yang dinamakan fasilitas T+ yang sebetulnya adalah utang. Bagi Anda yang masih pemula atau newbie, atau orang yang baru pertama kali bertransaksi di saham, saya tidak menganjurkan Anda mengambil fasilitas ini. Kenapa? Karena banyak sekali investor pemula atau newbie yang mana mengalami tidak bisa memanage keuangannya dan berakibat mengalami kerugian. Tapi fasilitas T+2 itu ada di beberapa sekuritas. Kalau Anda sudah cukup lama dan mungkin sudah mengetahui bagaimana memanage keuangan, memanage resiko, dalam hal ini Anda boleh ambil. Tapi bagi Anda yang newbie, saya tidak menyarankan. Kemudian yang kedua adalah pasar tunai, yaitu fasilitas perdagangan yang mengakomodasi perdagangan di luar pasar reguler. Penyelesaian transaksinya dilakukan pada T+0. Jadi hari itu juga pada saat bertransaksi saham dan uang itu harus diserahkan. Nah, biasanya transaksi right atau yang dikenal dengan right issue itu biasanya dilakukan pada T+0. Nah, berikutnya yang ketiga, yaitu pasar negosiasi atau dikenal juga dengan OTC market, singkatannya daripada over the counter market. Nah, pasar nego atau OTC market merupakan papan transaksi yang diperuntukkan khusus bagi transaksi yang terjadi tidak melalui pasar reguler atau transaksi yang dihasilkan dari kesepakatan atau negosiasi di luar bursa yang kemudian ditransaksikan melalui sistem perdagangan bursa. Penyelesaian transaksi tergantung daripada negosiasi juga. Bisa T+0 harus saat itu diselesaikan, bisa T+1 besoknya diselesaikan, atau T+2 2 hari kemudian diselesaikan. Nah, inilah caranya bagaimana bertransaksi di pasar saham. Untuk lebih detailnya, Anda bisa ikuti video-video saya berikutnya. Tapi yang jelas, bagaimana caranya untuk Anda menjadi investor saham? Ada 3 cara, ingat. Yaitu melalui reksadana saham, yang kedua pasar perdana, yang ketiga pasar sekunder. Bukan Anda beli di perusahaan futures. Pastikan itu. Yang kedua, apakah transaksi saham itu aman? Aman. Kenapa? Karena di bawah pengawasan OJK, yang pertama. Yang kedua,
Karena ada yang namanya segregation account, pemisahan antara kita sebagai investor dengan perusahaan sekuritas atau bank kastadian yang mana itu sudah digariskan oleh Bursa Efek, KSE, KEPI, dan OJK. Jadi apakah aman transaksi di saham? Transaksi di saham sangat aman. Anda tidak akan kehilangan satu lot pun, satu lembar pun, uang Anda pun tidak akan berkurang Rp1 pun, walaupun perusahaan sekuritas Anda bertransaksi bangkrut. Anda hanya tinggal pindahkan ke tempat yang lain. Tapi tidak untuk case reksadana saham. Itu hanya berlaku untuk case di pasar sekunder. Oke, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Ingat, lakukan saving, investing, protecting agar hidup Anda sip dan makmur. Saya, Tony Hermawan Adikaryo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.